Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pengen membahas laptop gaming lagi. Sebelumnya gue udah sempat ngebahas Acer Nitro 5 A51558 dan Acer ngirimin gue lagi tapi dengan konfigurasi spesifikasi yang berbeda. Tapi biar gampang ingetnya kita sebut aja ini Acer Nitro 5 A51558 dengan RTX 3050 dan juga Intel Core generasi ke-12 karena yang satu ini memang variannya jauh lebih entry daripada yang sebelumnya sempat gua bahas. Dan tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Ya, Acer Nitro 5 menurut gua ini desain memang udah berubah cukup signifikan daripada generasi-generasi sebelumnya ya. Meskipun emang kalau kita ngelihat di bagian dalamnya itu desainnya untuk bezel di bagian bawah masih agak tebel. Tapi kalau di bagian luarnya, improvementnya ini jauh banget ketimbang dengan Acer Nitro 5 yang sebelumnya. Build quality jauh lebih solid di sini dan kalau kita ngelihat Acer Nitro 5, memang ciri khasnya itu dia nggak tampak seperti laptop yang compact. Dimensinya ada di 35,8 x 26,7 x 2,34 cm aja. Dan beratnya itu adalah 2,4 kg. Berat ini cukup umum untuk laptop gaming, tapi belum bisa dibilang laptop gaming yang compact dan ringan. Sebetulnya desain dengan bokong seperti ini gue cukup suka sih, karena biasanya dengan bokong seperti ini juga untuk I/O itu penempatannya bakalan ada di bagian belakang. Dan Nitro 5 juga udah melakukan hal tersebut. Tapi sayangnya untuk I/O di sini masih dominan di sebelah kanan untuk USB Type A. Padahal sebetulnya gue lebih berharap USB Type A-nya ini ditempatin di bagian belakang, sementara untuk USB Type C-nya itu ditempatin di area kanan nggak apa-apa. Tapi untuk kelengkapan, sebetulnya kelengkapannya itu sangat-sangat bagus karena semua USB Type A itu udah menggunakan USB 3.2 Gen 2 dan udah ada Thunderbolt 4 di laptop yang harganya segini. HDMI-nya juga HDMI 2.1, jadi semisalkan kalian di rumah punya monitor lagi yang high refresh rate atau beresolusi tinggi, itu kalian udah bisa colokin dengan HDMI 2.1-nya. Keyboard dan touchpad ini dia ukurannya untuk keyboard adalah full size. Ini punya improvement yang lebih baik dari seri Nitro generasi sebelumnya tentunya. Punya tombol shortcut yang berfungsi langsung menuju Nitro Sense, tapi touchpadnya biasa aja. Nggak perlu komplain di touchpad karena ini ya laptop gaming. Lalu di bagian layar nih. Nah, di sini nampaknya Acer memang memfokuskan untuk layarnya ini di bagian refresh rate dan juga view angle. Jadi meski udah IPS 144Hz, color gamut masih standar di 63% sRGB. Tingkat kecerahannya sih tinggi, tapi dynamic range-nya masih kurang balance dan bisa berasa silau kalau brightness ketinggian. Jadi kayaknya dengan absennya SD card di bagian I/O pun ini udah kelihatan banget memang laptopnya mengarahnya untuk gamer yang mungkin akan mengarah ke game kompetitif kayak Valorant gitu. Jadi ngejar refresh rate tinggi aja. Dan untuk beberapa game AAA bukan berarti nggak bisa dimainin, kalian bisa mainin tapi dengan preset yang menyesuaikan tentunya untuk setting grafiknya ya. Nah, untuk spesifikasi dan opsi upgrade, emang ini jadi jualan utama dari Acer Nitro 5. Misalnya Intel Core generasi ke-12 Alder Lake yang emang udah mengalami penurunan harga dan terkenal sangat kompetitif pada performance laptop gaming hingga saat ini. Core i5 12500H nggak bisa disebut CPU sembarangan. CPU ini punya 4 P-core dan 8 E-core dengan total 16 thread. Jadi totalnya kalian udah mendapatkan laptop 12 core di level harga segini. Dan untuk power limitnya pun Acer di sini nggak pelit ternyata dengan Core i5 12500H-nya. Dengan mode performance di sini Acer masih berani memberikan power limit up to 115 watt pada mode performance-nya. Nanti kita akan lihat apakah power limit segini masih bisa dapat performa yang konsisten atau enggak. Karena itu tergantung dari coolingnya masih bisa menahan clock speed yang tinggi pada temperatur tertentu atau enggak. Lalu kalau kita bicaranya di bagian RTX 3050 yang ada di laptop ini emang varian RTX 30 series yang paling entry sebetulnya. Tapi lagi-lagi Acer di sini nggak pelit dengan power limit karena RTX 3050-nya diberikan power limit 95 watt. Yang agak disayangkan emang memori RAM yang masih single channel di 8 GB aja.
Tapi karena ini masih menggunakan memori DDR4, apabila kalian pingin nambahin RAM-nya atau pengen upgrade, itu kalian nggak perlu ngeluarin budget yang cukup tinggi karena harga memori DDR4 juga udah turun banget. Dan untuk spesifikasi lengkap kurang lebih seperti ini, kalian tinggal lihat aja ya, kalian tinggal baca di situ karena sebagian juga udah gue sebutin seperti CPU, GPU, dan juga memorinya. Jadi kalian tinggal pause saja semisal kalian ngerasa di bagian ini terlalu cepat. Dan kita bakalan langsung lompat ke opsi upgrade. Acer juga kelihatan ngejual laptop ini dari segi opsi upgrade. Dengan memori single channel, laptop ini jadi semakin ter-highlight kalau, hey, gue punya SODIMM nganggur loh gitu, yuk upgrade gue dong, kayak gitu. Terus kalau ditengok lagi, slot M.2 juga masih ada yang nganggur dan masih tersedia satu slot SATA. Sehingga dari sisi storage berarti ada 3 slot totalnya. Sistem pendingin di laptop ini menggunakan 3 heat pipe yang nggak begitu besar sebetulnya, tapi area mountingnya ini kelihatan cukup serius karena mengcover hingga ke VRM dan masih tersedia heatsink pendek gitu. Blower fan punya sirip yang cukup rapat, nggak menjamin noise levelnya akan sangat sunyi, tapi suara noise-nya nggak bikin ganggu aja. Dan untuk utilities ada NitroSense yang dimana kalian bisa mengatur beberapa profile power dan juga thermal di situ. Bahkan untuk fan-nya juga bisa diatur. Dan ini sebetulnya untuk profile-profile gue harus jelasin lagi berkali-kali kalau profile performance bukan menandakan laptop kalian kenceng lalu adem juga. Profile performance itu akan menjalankan prosesor di level TJ Max-nya dan bagaimana nanti coolingnya bisa menghandle clock speed atau enggak. Jadi ini bicaranya adalah mengenai cooling versus performance, bukan cooling versus temperatur lagi. Kalau kalian mau adem, itu kalian bisa aktifin profile yang ada di bawah performance. Seperti mode quiet misalnya, atau kalian menggunakan mode default aja. Kalau untuk baterai sih sebetulnya standar-standar aja sebagai laptop gaming ya. Untuk baterainya ini ada di kisaran sekitar 56 Wh dan bisa bertahan kurang lebih sekitar 6 jam aja, 6 jam sampai 6 jam setengah apabila gue menggunakan mode quiet, terus menggunakan power saving, dan itu untuk video playback dan kebutuhan yang ringan-ringan aja. Tapi semisalkan main game, tentu main game di laptop gaming colok powernya aja karena nggak bakalan keluar semua untuk performance-nya nanti. Karena ini menggunakan discrete GPU dan power limit yang di set juga cukup tinggi, terutama apabila kalian menggunakan mode performance. Oke, kalau gitu langsung aja kita cek performance dari Acer Nitro 5 dengan Core i5 12500H dan juga RTX 3050 ini. Kita akan lihat dan juga analisa mengenai performance-nya seperti apa. Oke, seperti biasa gue bakalan ngecek lewat Cinebench R23 terlebih dahulu. Dan ini adalah running dengan skor tertingginya ya. Jadi ini running pertama bisa, running kedua bisa. Intinya yang diambil adalah skor tertinggi. Core i5 12500 di sini punya kemampuan yang cukup baik ya pada Acer Nitro 5 karena bisa mendapatkan skor di atas 10.000 bahkan menyentuh angka 11.252. Ini udah selevel dengan Core i7 11700 versi desktop. Dan single core-nya bahkan jauh lebih kencang daripada Core i7 11700 versi desktop. Lalu untuk konsistensi performance-nya di Cinebench R23 ini gue running 10 kali. Bisa dilihat kalau Acer Nitro 5 AN51558 dengan Core i5 12500H di sini performance CPU-nya cukup konsisten karena sekalipun dia ngedrop itu skornya cuma di sekitar 10 ribuan aja dan masih di 10.000 gede gitu, 10.700 atau 10.900 dan masih nggak berasa banget kalau ini mengalami penurunan performance apabila kalian menggunakan real world skenario. Lalu gue analisis lagi untuk CPU clock speed-nya untuk ngecek aja sebetulnya memang betul-betul konsisten atau enggak sih ini CPU jalannya. Kalau diperhatiin di 1 menit awal CPU-nya sempat mengalami turbo boost di angka 4,1 GHz dan ini posisinya all core ya, bukan lagi jalan turbo 1 core karena kalau turbo 1 core seharusnya itu di 4,5 GHz. Menariknya Acer Nitro 5 ini masih bisa mempertahankan clock speed di atas base clock-nya yang berarti memang cukup konsisten. Spiking turun itu bukan karena ini lagi nggak stabil, tapi memang karena Cinebench-nya itu looping jalannya. Dan kalau kita lihat di CPU package power, seharusnya ini power tertingginya ada di 115 watt ketika menjalankan turbo boost ya. Tapi kalau kalian perhatiin di situ ini belum mencapai angka 115 watt, yang berarti sebetulnya coolingnya udah sangat-sangat mepet ketika CPU-nya itu harus menjalankan turbo boost-nya. Nah, ketika 1 menit dia baru balik
balik lagi sesuai dengan spesifikasi yaitu up to 85 watt, tapi di sini betul-betul naik turun. Jadi gua rasa dengan mode performance emang coolingnya udah sangat-sangat limit di level 75 sampai dengan 85 watt. Dan setelah gua cek temperaturnya ketika bermain game, yang berarti CPU dan GPU-nya itu load berbarengan, ini memang betul kalau CPU-nya itu berjalan sampai ke junction temperaturnya, yaitu adalah 100 derajat Celcius. Ini sebetulnya udah new normal, CPU tuh sekarang berjalan di sekitar 90 sampai dengan 100 derajat Celcius. Tapi untuk bermain game biasanya harusnya nggak sampai segininya. Jadi untuk prosesor cukup tinggi, tapi kalau kalian perhatiin untuk GPU temperatur yang di bagian bawah, ini untuk GPU-nya sangat-sangat adem, jadi gua rasa cooling dari Acer Nitro 5 ini sangat-sangat efektif untuk di bagian GPU-nya, tapi untuk di bagian CPU, sepertinya kalian geser aja ke mode default biar temperaturnya itu jadi jauh lebih adem. Performance GPU-nya untuk graphics core ini ada di angka 12.678 untuk 3D Mark Firestrike. Gua nggak ngetes untuk 3D Mark Firestrike Ultra karena ini adalah RTX 3050 yang dimana GPU-nya pun memang ditargetkan untuk gaming di 1080p. 3D Mark Timespy di sini punya skor di angka 4729. Ini adalah benchmark dari X12 dan resolusinya 1440p. Jadi sebetulnya udah kurang begitu mewakili untuk RTX 3050. Jadi memang skornya nggak besar. Video editing dengan Adobe Premiere untuk ekspor dari 4K ke 4K lagi, project gue ini sekitar 2 menit 30 detik. Ini beres diekspor dengan 1 menit 54 detik aja menggunakan CUDA ya. Jadi memang udah ada akselerasi dari GPU-nya. Untuk Intel QuickSync juga ini masih bisa aktif ya ketika kalian menggunakan DaVinci Resolve Studio. Apabila kalian nggak pingin menggunakan RTX 3050 sebagai akselerasinya, kalian masih bisa manfaatin iGPU-nya, dan ini berguna banget apabila kalian sedang posisi menggunakan baterai. Kalian bisa ekspor video ke 1080p untuk project 13 menit ini beres dalam waktu 2 menit 53 detik. Apabila kalian menggunakan RTX 3050, sebetulnya hampir nggak ada bedanya, bahkan cenderung lebih pelan di sini apabila kalian menggunakan DaVinci Resolve Studio. Game kompetitif seperti di Valorant udah bisa ngejar angka 144 FPS ke atas, tapi ini belum termasuk yang tinggi banget sebetulnya karena belum tumpah-tumpah di atas 200, apalagi menyentuh angka 300. Game seperti Far Cry 6 ini kalian masih bisa mainin dengan Ray Tracing on, dan kalian masih bisa manfaatin dengan FSR Ultra Quality, tapi untuk preset-preset lainnya kalian cuma bisa pakai low karena di sini untuk VRAM-nya udah bakalan terbatas banget karena ini cuma 4 GB ya. Rata-rata FPS-nya itu bisa dapat di sekitar 48 dan masih cukup playable sebetulnya. Death Stranding gue masih bisa mendapatkan FPS di atas 60 dengan preset Very High, dan ini juga udah menggunakan DLSS Quality. Jadi untuk game yang seperti ini seharusnya kalian udah bisa nikmatin di atas 60 FPS dengan pengalaman visual yang jauh lebih baik. Horizon Zero Dawn gue di sini masih bisa dapetin rata-rata di 57 FPS dengan Ultimate Quality, dan ini udah menggunakan DLSS Quality juga. Jadi kalau mau kejar di rata-rata 60 FPS, kalian mungkin bisa turunin beberapa preset aja sehingga kalian bisa mendapatkan rata-rata 60 FPS-nya. Lalu Shadow of the Tomb Raider, gue coba cari setting-setting preset yang memang bisa mengejar 60 FPS. Di sini gue masih bisa menggunakan DLSS Quality dan juga Ray Tracing Medium. Selebihnya itu untuk preset lainnya juga rata-rata gue setnya di medium ya, dengan anisotropic di 2 kali. Lalu untuk Intel QuickSync ini juga masih bisa dipakai apabila kalian mau melakukan live streaming. Tentunya ini berguna banget pastinya apabila kalian pingin live streaming dengan laptop ini. Karena Intel QuickSync-nya aktif, jadi GPU-nya nggak terlalu beban lah untuk dipakai streamingnya. Sehingga GPU-nya masih bisa load game dengan lebih optimal. Dan terakhir untuk SSD, di sini OEM-nya itu yang didapat adalah dari Micron. Ini adalah NVMe PCIe Gen 4 dan kecepatannya di sini udah cukup baik, terutama di bagian read sekuensialnya ya, karena udah di atas 5 GB per second. Tapi untuk write-nya sebetulnya ini masih tergolong rendah untuk NVMe PCIe Gen 4, dan gue harus apresiasi Acer untuk yang satu ini karena jarang banget laptop entry level dikasih NVMe SSD yang cukup bagus. Dan kita masuk di bagian harga, juga kesimpulan mengenai Acer Nitro 5 yang satu ini. Untuk harga di situs resmi Acer Indonesia sebetulnya masih ada di angka 14 juta kecil gitu, 14,1 atau 14,2 kayak gitu. Tapi kalian bisa dapetin figur Rainbow Six gitu dan dapat GoPay 300.000 plus cashback up to 2,7 juta.
Kalau di marketplace, laptop ini ada di kisaran 12,9 sampai dengan 13,2 juta rupiah. Jadi cermat-cermat aja pas cari dan pastiin itu bergaransi resmi. Garansi resmi Acer itu sekarang udah 3 tahun ya, dan udah dapat accidental damage protection juga selama 1 tahun. Jadi nice banget untuk ini nih. Di Nitro 5 ini, Acer kelihatan pingin memberikan solusi laptop gaming mid-range dengan performance optimal melalui power limit yang serius. Meski suhu CPU bisa berjalan di TJ Max, performance yang keluar dari Core i5 12500 hanya terlihat cukup konsisten. Dan untuk performa GPU pun sangat positif di sini. Acer nggak pelit juga soal power limit dan nggak pelit ngasih SSD yang bagus di kelas Nitro. Itu patut diapresiasi tentunya. Hal yang harus dikompromikan dari laptop ini adalah di bagian memori RAM single channel out of the box, alias perlu upgrade lagi apabila mau benar-benar optimal. Jika parno dengan temperatur CPU di TJ Max, sebaiknya nggak menggunakan mode performance kalau mau CPU-nya adem. Dengan catatan, tentu punya performance sedikit lebih rendah. Jika kalian udah bisa berkompromi dengan hal tersebut, barulah laptop ini bisa cocok untuk kalian. Komen di bawah menurut kalian gimana Acer Nitro 5 yang satu ini, dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Subki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.